Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para santri Pondok Pesantren Mahasiswa Ar-Royan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam dirosah kepemimpinan profetik, dan pada pertemuan yang paling akhir ini saya akan menengahkan satu topik tentang kepemimpinan organisasi mahasiswa. Ini sebagai satu kajian yang terakhir. Tujuannya adalah agar saudara semua bisa mengetahui, mengenal tentang organisasi-organisasi kemahasiswaan. Dan saya yakin Anda semua sudah tahu, tetapi coba kita akan bicarakan lebih jauh lagi. Ya. Baik saudara sekalian, sebelum kita bicarakan tentang organisasi kemahasiswaan, setidaknya saya ingin mengingatkan kembali kepada Anda semua tentang apa itu konsep kepemimpinan. Jadi secara umum bahwa kepemimpinan itu adalah satu seni, ya. Seni untuk apa? Yaitu seni untuk mempengaruhi dan mengajak orang lain pada satu visi dan misi, tanpa merasa dipaksa orang tersebut sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Nah, kalau kita pahami dari definisi ini, ya, maka memimpin itu adalah satu seni, ya, satu skill tersendiri, ya, satu skill tersendiri. Nah, ini skill apa? Yaitu skill untuk mempengaruhi, mengajak, ya, menjadi influencer, ya. Untuk apa? Untuk mencapai pada visi dan misi yang sudah ditetapkan di dalam sebuah organisasi atau lembaga. Dan orang-orang yang kemudian mengikuti apa yang kita ajak itu tanpa ada paksaan. Ada kerelaan. Mengapa mereka rela? Karena paham apa yang akan dikerjakan. Apa menjadi goal bersama. Sehingga apa? Sehingga visi misi yang sudah ditetapkan ini kemudian dapat dilaksanakan dengan baik. Itulah kepemimpinan. Ya. Oke. Selanjutnya, bahwa setiap pemimpin itu akan sangat dipengaruhi, ya, kualitas dari kepemimpinannya itu sangat dipengaruhi oleh cara dia berpikir, mindset yang dia bangun, paradigma yang dia kembangkan. Maka kalau paradigma kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang demokratis misalnya, yang dia mampu mengajak, mengarahkan semua orang yang ada di sekelilingnya secara terbuka, ada dialog, ya, ada kebersamaan, setiap keputusan melalui proses-proses syuro atau musyawarah dan sebagainya. Nah, ini jadi cara berpikir, mindsetnya. Kemudian bersikapnya, menyikapi hasil-hasil dari hasil syuro itu, dan juga cara bertindaknya, mengaktualisasikan. Ya. Nah, jadi 3 hal yang perlu diperhatikan pada setiap pemimpin. Yang pertama cara berpikir, bersikap, dan juga bertindak. Ini sangat menentukan kualitas leadership seseorang. Nah, kualitas leadership seseorang itu juga ditentukan bukan hanya dari faktor internalnya, dari cara berpikirnya, sikap, dan tindakannya, tetapi juga penilaian dari orang lain. Ya, penilaian dari orang lain, sikap orang lain, dan sikap orang lain, kemudian penghormatan dan cara memandang orang lain terhadap kualitas leadership kita. Ini juga sangat menentukan. Maka kadangkala ada pemimpin yang mampu menggerakkan, ya, tanpa harus banyak berkata-kata.
karena kewibawaan di situ. Ya. Tetapi ada juga pemimpin yang sudah memberikan instruksi begitu banyak, tetapi orang yang diajak, orang yang dipengaruhi, kemudian sulit untuk bergerak karena mereka memandang ada sesuatu pada diri leadership yang tidak bisa dijadikan sebagai keteladanan. Misalnya seperti itu. Ya, misalnya seperti itu. Sehingga kualitas dari seseorang itu juga dipengaruhi oleh cara penilaiannya, bersikapnya, penghormatan kepada seorang pemimpin. Nah, implikasinya apa? Ya, implikasinya pertama, ya, menyangkut orang lain. Siapa orang lain itu? Yaitu bawahan atau pengikut atau staf atau cundi, ya, orang-orang yang dipimpin. Ya, yaitu orang-orang yang siap, ya, bersedia untuk menerima pengarahan. Maka disinilah kualitas kepemimpinan sangat diuji. Apakah orang-orang akan mengikuti perintahnya, mengikuti ajakannya, mengikuti program-program kerjanya, kebijakannya, dan sebagainya. Ini sangat ditentukan oleh sikap tindakan orang-orang yang menjadi bawahan ataupun staf atau orang-orang yang menjadi jundinya. Ya. Yang kedua, ya, selain menyangkut orang lain, juga pembagian kekuasaan atau pembagian tugas, ya, adanya job description. Ya. Maka setiap anggota, setiap orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin, mereka harus mendapatkan job description sesuai dengan bidangnya. Dan ini tidak sama antara para anggota dan pemimpin, di mana, ya, pemimpin ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding orang-orang yang dipimpinnya. Dan pemimpin harus mampu memotivasi, menggerakkan, ya, selain merencanakan dan evaluasi, tapi mampu menggerakkan, memotivasi anggotanya agar mereka mampu mengemban amanahnya dengan baik. Dan diantaranya adalah dengan pembagian kekuasaan. Ya, tidak mesti sama rasa sama rata, tidak. Tetapi sesuai dengan masing-masing kemampuannya, masing-masing jobnya pada bidangnya. Nah, yang ketiga, tadi yang saya katakan, agar kemudian kebijakan ataupun program itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka seorang pemimpin harus memberikan motivasi. Ya, dengan apa? Dengan menggunakan pengaruhnya, dengan menggunakan powernya, yang kadang-kadang memang tidak harus dengan cara yang selalu, ya, humanis memang, tapi kadang-kadang harus dengan cara yang tegas. Ketika orang-orang yang dipimpin ini kurang memberikan respon, tetapi jangan sampai dengan menggunakan tangan besi. Maka gunakanlah pengaruh agar mampu menggerakkan, ya, bawahan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang pertama, saudara sekalian, gaya kepemimpinan itu sangat dipengaruhi oleh, pertama, adanya kompleksitas tugas. Ya, kompleksitas tugas. Artinya tugas yang volume, ya, bebannya bermacam-macam. Ada yang mungkin tidak terlalu banyak, tapi ada yang sangat overload. Nah, maka ketika seorang pemimpin kurang mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, apalagi kemudian menunda-nunda, ya, setiap program yang sudah dicanangkan, atau kemudian sangat bergantung kepada yang lainnya. Nah, ini tugasnya akan menumpuk, banyak yang terbengkalai, akhirnya menjadi permasalahan yang sangat besar. Ya. Maka kompleksitas tugas ini sangat berpengaruh pada gaya kepemimpinan seseorang. Bisa jadi kemudian seorang pemimpin tidak mampu mengelola tingkat problem, ya, stresnya, sehingga itu yang membebani, maka kemudian akan berpengaruh pada gaya kepemimpinan. Atau seorang pemimpin yang dia memang mampu, ya,
mendistribusikan tugas dan tanggung jawabnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang dipimpinnya, kemudian mampu menggerakkan dengan baik, maka ini akan juga membentuk ya, gaya kepemimpinan seseorang. Yang kedua juga sangat dipengaruhi oleh adanya ketersediaan waktu. Maka seorang pemimpin yang mampu memanage ya waktu yang ada, ya, durasi yang ada, dia akan mampu memimpin dengan baik. Namun ketika seorang pemimpin ini tidak mampu ya memanfaatkan waktu yang ada, ya maka dia akan mengalami penumpukan berbagai macam persoalan dan juga berbagai macam problem, ya, agenda dan sebagainya, sehingga pada saat-saat tertentu ketika problem itu menumpuk juga akan berpengaruh pada gaya kepemimpinan. Berikutnya saudara sekalian, yang sangat berpengaruh pada gaya kepemimpinan seseorang yaitu kebutuhan untuk berprestasi dan untuk kebersamaan. Ya, kebersamaan. Nah, setiap pemimpin yang memiliki motivasi kuat untuk sukses, ya, dia memiliki ambisi, walaupun ambisi boleh, memiliki ambisi boleh, yang tidak boleh adalah ambisius, sehingga menghalalkan segala cara. Nah, ini maka pemimpin harus memiliki ya keinginan untuk berprestasi, ya, need of achievement. Nah, maka kesuksesan sebuah organisasi, kesuksesan sebuah lembaga itu juga sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan, di mana pemimpin ini memiliki need achievement yang tinggi. Namun ketika seorang pemimpin memiliki keinginan berprestasinya sangat rendah, ini juga pasti akan berpengaruh pada gaya kepemimpinan. Kemudian yang berikutnya, faktor tingkat pendidikan bawahan. Ya. Walaupun memang tidak menjamin 100% ya, ketika bawahannya memiliki pendidikan yang baik, ya artinya baik itu memiliki tingkat rasa pendidikan yang lebih tinggi, itu akan memberikan pengaruh yang besar, ya. Tapi sangat bergantung skill yang dimiliki oleh bawahan, ya. Tapi memang juga biasanya semakin tinggi pendidikannya, pola pikirnya seharusnya semakin lebih baik. Maka ketika bawahan ini memiliki tingkat pendidikan yang baik, maka ini akan mengurangi beban-beban dari seorang pemimpin, karena ketika dia mendistribusikan tanggung jawabnya, mendistribusikan tugas-tugasnya kepada bawahan-bawahan ini mampu melaksanakannya dengan baik. Dan yang terakhir, besarnya kelompok kerja. Maka ketika di dalam sebuah organisasi, ya, yang terlibat lebih banyak dari yang seharusnya ada, biasanya menjadi beban ketika seorang pemimpin kurang mampu menggerakkan, mendistribusikan, memotivasi dan sebagainya. Ini akan menjadi beban berat. Ibaratnya seseorang yang memiliki obesitas, ya, dia larinya tidak akan bisa lebih cepat dari seseorang yang memiliki tubuh yang ramping. Maka organisasi, apalagi organisasi modern saat ini, memang lebih banyak dituntut untuk melibatkan sedikit orang tetapi memiliki fungsi tugas yang bervariasi atau banyak. Tidak kemudian kalau misalnya ya satu pekerjaan bisa dikerjakan oleh 1-2 orang, mengapa kemudian harus melibatkan lebih dari itu? Atau bahkan kalau kita bicara tentang efisiensi, maka misalnya satu pekerjaan yang dikerjakan oleh 2-3 orang, tapi ketika itu mampu dikerjakan oleh 1 orang, maka sebaiknya oleh 1 orang. Nah, berikutnya saudara sekalian, ada beberapa penyakit ya, seorang leader pada dirinya. Ya. Ada beberapa penyakit. Yang pertama, ini permasalahan pertama yang dihadapi oleh seorang leader, ya, dan ini menjadi penyakit ketika dia tidak mau mengakui kesalahan. Seorang pemimpin itu bukan orang yang suci, orang yang terbebas dari
kesalahan tidak bisa. Ya. Karena dalam organisasi modern tidak mengenal itu. Ya, kecuali kalau pada zaman Nabi dan sebagainya mereka adalah orang-orang suci yang ketika mereka berbuat salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak bisa begitu. Maka seorang leader ya adalah seorang yang harus mengerti betul apakah tindakannya, perilakunya, kebijakannya itu salah atau tidak. Nah, yang jadi penyakit adalah ketika melakukan tindakan yang keliru, dia tidak mau mengaku kesalahan. Ini akan berlarut-larut dan terus bahkan bertumpuk-tumpuk kesalahan itu sehingga menjadi problem tersendiri di dalam organisasi. Yang kedua, biasanya tidak mau meminta masukan atau nasihat. Nah, ini. Ya, biasanya pemimpin-pemimpin seperti ini, pemimpin-pemimpin yang ingin one man show, gitu ya, ingin menampakkan dirinya sendiri, ya, agar kemudian mendapatkan pujian, ya, penghargaan untuk dirinya sendiri, bukan untuk organisasi. Nah, biasanya mereka akan sulit untuk menerima masukan-masukan, apalagi dari bawahan, apalagi dari mitra-mitranya. Ini menjadi penyakit. Kenapa? Ketika seorang pemimpin tidak mau menerima, ya, terbuka terhadap nasihat orang lain, maka yang terjadi dia akan merasa dirinya paling benar, tidak mau mengaku kesalahannya, dan ini akan merusak, ya, ritme dan juga merusak citra dari sebuah organisasi. Nah, yang ketiga sebenarnya hampir sama dengan yang kedua, ya. Tidak mau minta masukan pun nasihatnya, tidak mau dengan kritikan. Jadi kritikan itu dianggap sebagai sebuah palu gada ataupun hantaman yang akan mencelakakan dirinya. Padahal tidak, sebenarnya kan kritikan masukan itu dari orang lain karena orang lain mampu melihat celah-celah kesalahan yang dilakukan. Nah, maka ketika seorang pemimpin ya anti kritik, ya, maka biasanya akan memunculkan pemimpin yang otoriter, ya, semaunya sendiri dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ini biasanya gitu ya, kalau sudah dikritik mendapatkan masukan, ya, karena tidak mau mendengarkan kritik, ya ketika ada muncul kritik dan dia akan marah. Dan kemarahan itu sebenarnya tidak menguntungkan bagi organisasi dan juga tidak menguntungkan bagi diri seorang pemimpin. Nah, ketika seorang pemimpin ini penerimaannya dengan cara yang negatif, ya tidak positive thinking, ya, kemudian muncul marah, ya, akhirnya ini akan mengganggu ritme pekerjaan dan seterusnya. Dan ini juga biasanya akan memberikan pengaruh atau dampak negatif kepada bawahan. Ya, seorang pemimpin apakah tidak boleh marah? Boleh. Ketika memang di situ ada sebuah kesalahan, ya, ada kekeliruan di dalam menjalankan organisasi. Tapi seorang pemimpin itu harus mampu mengelola marahnya itu. Ya. Nah, bagaimana tugas dan tanggung jawab seorang leader? Ya. Yang pertama, seorang leader ya dia harus menjadi panutan atau contoh, ya, harus menjadi contoh. Segala perkataannya, perbuatannya, ya, tindak tanduknya itu menjadi sorotan orang-orang di sekelilingnya. Maka seorang pemimpin itu harus mampu memberikan keteladanan. Karena dengan keteladanan inilah yang akan memberikan motivasi kuat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang dipimpinnya. Menjadi panutan contoh. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bisa memberikan contoh yang terbaik bagi umatnya, sehingga kemudian umatnya ini begitu cinta dan menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab leader adalah mengelola atasan dengan cara minta dukungan atau persetujuan mereka untuk meyakinkan kita, ya, atau melakukan dicek putusan yang kita ambil. Nah, ini, ya. Jadi tanggung jawab seorang leader, tugas juga mencoba untuk mengelola, ya, ini mengelola orang-orang yang memimpin, ya, dengan cara apa? Cara meminta dorongan, motivasi, dukungan, ya, persetujuan mereka. Jadi orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa leader, ya, pemimpin adalah mereka yang tidak merasa dirinya yang terbaik atau paling baik. Ya, tetapi di dalam organisasi yang ditekankan adalah para pemimpin ini dia mampu untuk bekerja
sama dengan orang lain, termasuk juga bagaimana kemudian mengkondisikan pemimpin atau atasan yang lainnya untuk saling mendukung. Yang ketiga, ya, mengelola teman atau satu tingkat atau teman sejawat, orang-orang yang tidak punya wewenang atas kita atau sebaliknya. Nah, ini juga penting pengelolaan ini agar tidak ada istilah tenaga nganggur, tidak ada, ya, tidak ada istilah tenaga nganggur, tapi semuanya kemudian bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang keempat, saudara sekalian, itu mengelola bawahan. Ini juga penting. Jadi dalam kepemimpinan, ya, jiwa-jiwa kepemimpinan, tugas tanggung jawab bukan hanya dia menjadi atasan, mengelola bawahan, tetapi juga mampu mengelola bawahan, mengelola teman, mengelola atasan, dan menjadi panutan. Nah, yang terakhir ini saudara sekalian, ada beberapa jenis-jenis organisasi kemahasiswaan di kampus. Ini secara umum ya, walaupun nanti pada masing-masing universitas ini memiliki UKM-UKM yang memiliki karakteristik tersendiri. Ya, misalnya di UNS yang dimana kita kuliah ya. Nah, yang pertama ada yang namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, ya, DPMU, atau yang di kita kenal dengan DEMA, ya, Dewan Mahasiswa. Nah, Dewan Mahasiswa ini ada pada tingkat universitas dan juga ada pada tingkat fakultas, ya, di mana Dewan Perwakilan Mahasiswa ini mempresentasikan perwakilan-perwakilan mahasiswa yang dia akan menjadi atau tugasnya memberikan tugas pengawasan, ya, kepada BEM, ya. Ya, kalau kita coba analogikan dengan pemerintah negara kita, DPMU ini adalah merupakan Dewan Perwakilan Rakyatnya, ya. Dewan Perwakilan Rakyatnya. Yang kedua, adanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya. Nah, Badan Eksekutif Mahasiswa ini ada pada tingkat universitas dan juga fakultas. Ya. Nah, BEM ini merupakan mitra kerja, ya, baik universitas maupun fakultas dalam melaksanakan program pengembangan pengembangan bakat kemahasiswaan. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, yaitu adanya unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Ya. Nah, UKM ini adalah merupakan mitra kerja, ya, unit ataupun fakultas dalam melaksanakan kegiatan pembinaan bidang penalaran, ya, atau keilmuan, ya, dan kepemimpinan, ya, minat bakat dan kegemaran olahraga, minat bakat dan kegemaran atau kesenian, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini dalam rangka memberikan sarana pengembangan kepribadian dan pengabdian masyarakat, ya. Misalnya dalam bentuk kerohanian dan sebagainya. Ya, kalau di UNS itu di tingkat universitas ada unit pengembangan kesenian, unit kegiatan mahasiswa berbasis keagamaan seperti UKMI dan seterusnya. Ya, nah, ini unit kegiatan mahasiswa. Ya. Kemudian Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang tadi yang sudah saya sampaikan, ya, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Jadi ada pada tingkat unit maupun fakultas, ya, DEMA maupun BEM. Nah, yang kemudian yang paling bawah itu ada Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HMP. Jadi masing-masing prodi, ya, masing-masing prodi atau masing-masing program studi itu ada unit kegiatan kemahasiswaan yang dinamakan dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, selain DEMA, BEM, UKM, HMP, itu semua kegiatan-kegiatan ataupun organisasi-organisasi kemahasiswa yang intra, ya. Jadi itu resmi dimiliki oleh sebuah universitas atau di fakultas. Nah, selain itu ada, ya, organisasi yang kita sebut dengan organisasi ekstra kampus. Ya, jadi ini organisasi mahasiswa tetapi dia bekerjanya di luar kampus.
Walaupun kegiatan-kegiatannya adalah kegiatan-kegiatan untuk mahasiswa. Nah, ada beberapa macam ya organisasi ekstra kampus ini. Ada HMI misalnya, Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, ya. Kemudian ada kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ada lagi misalnya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, ada PMII, ya. Ini yang Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia, PMII, ya. Ada lagi PMKRI, ya, kemudian GMNI, dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, itu ya jenis-jenis organisasi mahasiswa yang ada di sebuah universitas. Ya. Nah, saudara sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Ya. Dan yang perlu dicatat bahwa banyak tokoh-tokoh bangsa kita yang mereka lahir dari organisasi-organisasi mahasiswa ini. Banyak sekali. Bisa kita sebut misalnya seperti Akbar Tanjung yang dulu pernah menjadi ketua DPR. Ya. Dia adalah mantan aktivis dari HMI. Ada Rizal Ramli, ya. Kemudian juga ada Anies Baswedan yang beliau pernah menjadi ketua BEM di UGM dan seterusnya. Ya. Itu orang-orang ataupun tokoh-tokoh yang memang lahir dari organisasi kemahasiswaan. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua, dan saya menyampaikan ucapan terima kasih atas keterlibatan Anda semua, atas perhatian Anda semua, respon yang positif terhadap mata kuliah kepemimpinan profetik ini. Semoga ini menjadi bekal bagi Anda di dalam mempersiapkan diri menjadi para aktivis yang di organisasi kampus khususnya. Dan ini semoga menjadi bagian dari aktivitas dakwah yang insya Allah ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Dan yang berikutnya saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan mata kuliah ini masih banyak yang kurang berkenan dan sebagainya. Saya menyampaikan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.